di 3 negara. Perbandingan hukum di berbagai negara untuk mencari hukum yang baik di berbagai negara. Yang kedua adalah mencari kebijakan dari berbagai macam ajaran agama, baik itu agama Islam yang ada di Wahyu, yang ada di kitab-kitab suci, atau mencari yang baik dari wisdom lokal, atau mendasarkan kepada nilai-nilai Pancasila atau 5 sila Pancasila yang lebih rinci dalam 45 butir Pancasila. Itu supaya kita lebih mudah mengembangkan hukum, kita melakukan penelusuran tentang kelemahan, kita menganalisis dengan teori hukum, membandingkan antara nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, nilai-nilai yang ada di dalam kitab suci, nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat, kemudian melakukan studi perbandingan di berbagai negara untuk mencari hukum yang ideal di masa-masa yang akan datang. Mengapa hukum itu perlu dikembangkan di dalam penelitian tesis? Karena undang-undang itu adalah produk politis. Undang-undang bukan mengekspresikan atau mengartikulasi nilai-nilai keadilan rakyat yang bersifat populis, tetapi bekerjanya pembuatan undang-undang itu ditentukan oleh pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR, di mana DPR dikendalikan oleh ketua fraksi. Ketua fraksi itu tergantung pada kebijakan partai politik, sehingga undang-undang itu adalah produk politik. Sehingga perlu penyempurnaan gagasan-gagasan pengembangan hukum di dalam penulisan tesis. Yang kedua, undang-undang sejak lahir sudah cacat karena dominasinya kepentingan partai politik untuk merebut kekuasaan. Karena partai politik itu ingin selalu bisa masuk ke parlemen, bisa melampaui parlemen resort, kemudian dia bisa duduk di DPR, bahkan dia bisa menjadi pemenang pemilu, sehingga partai itu berkuasa di dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk mendapatkan kekuasaan, maka undang-undang yang lahir di sistem pembentukan hukum menurut konstitusi ini sangat dipengaruhi oleh kekuasaan partai politiknya. Yang ketiga adalah karena dipengaruhi penyusunan undang-undang itu oleh kepentingan ekonomi, kepentingan sosial budaya, dan politik, bahkan tekanan-tekanan negara asing, khususnya di dalam penyusunan undang-undang di bidang ekonomi, di bidang ketenaga kerjaan. Sehingga undang-undang sebagai produk politik itu tidak sesuai dengan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Maka diperlukan pengembangan ilmu hukum oleh para mahasiswa magister hukum di dalam penelitian-penelitian mandirinya. Sehingga ada kebaikan-kebaikan yang lahir yang bersifat preskriptif di masa-masa yang akan datang. Ini implikasi dari penerapan teori dalam penelitian tesis ini
biasanya kita menggunakan teori yang cocok sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh mahasiswa yang dibimbing oleh dosen. Ya. Ada banyak teori, maka kita di dalam menggunakan teori itu harus tepat. Tepat itu bisa menjawab persoalan itu, bisa mengetahui kelemahan-kelemahannya, dan bisa menyusun preskriptifnya. Perkembangan hukum yang ke depan yang baik itu untuk menutupi atau menghentikan kelemahan-kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam struktur hukumnya atau di dalam budaya hukumnya. Walaupun penelitian itu lebih banyak pada melihat kelemahan peraturan perundang-undangan, kelemahan di implementasi pelaksanaan perundang-undangan. Ini saya ingin menyampaikan beberapa teori utama yang selalu digunakan di dalam penulisan tesis. Ya. Teori utama itu yang merupakan kita sebut sebagai teori utama atau ada green theory biasanya dipakai kata-kata green theory. Teori utama itu sesuai dengan konstitusi Indonesia yang melahirkan dua hal yang penting, yaitu teori keadilan dan teori kesejahteraan. Jadi karena hakikat dari hukum dan hakikat dari pengembangan ilmu hukum bisa melahirkan keadilan di masyarakat. Pengembangan hukum atau pembentukan hukum itu harus bisa melahirkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena hukum itu bekerja bukan untuk hukum, tapi hukum itu bekerja untuk menjadikan manusia itu sejahtera. Hukum itu bekerja untuk menjadikan keadilan bagi manusia. Maka kita mengenal berbagai macam teori-teori yang bisa menjelaskan apakah praktek hukum atau perkembangan ilmu hukum ke depan itu menghasilkan keadilan substantif, ya, bukan keadilan formality. Bagaimana penelitian itu memberikan sumbangan pengembangan ilmu hukum yang berupa mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Ya. Dari kemiskinan menjadi tidak miskin, dari kebodohan menjadi cerdas, ya. Dari tidak sejahtera menjadi sejahtera, dari diskriminasi menjadi adil, ya. Tidak ada diskriminasi. Itu teori-teori utama yang sering digunakan di dalam penelitian tesis. Ya. Jadi pengembangan ilmu hukum itu tidak mudah. Mahasiswa biasanya kita menggunakan teori keadilan. Karena teori keadilan itu menjadi penting karena banyaknya diskriminasi, ya. Banyaknya hukum yang tebang pilih. Banyaknya hukum yang lebih memihak pada kaum laki-laki daripada perempuan. Banyaknya hukum yang lahir di Indonesia yang melihat para investor, yang memihak kaum investor daripada buruhnya. Banyak sekali hukum yang lahir di Indonesia itu lebih melanggengkan kekuasaan, tapi tidak membela kepentingan rakyatnya. Adanya diskriminasi di dalam pembentukan hukum ini, sehingga kita perlu menggunakan teori keadilan di dalam pengembangan ilmu hukum dalam penyusunan tesis.
supaya lahir hukum yang adil, hukum yang mampu menghilangkan diskriminasi. Jadi misalnya tadi Undang-Undang 31 tahun 99/2001 ada diskriminasi. Diskriminasi terhadap 17 tindak pidana korupsi itu hanya satu tindak pidana yang bisa dihukum mati. Sehingga kalau ditangkap satu orang korupsi, maka lahir 1000 korupsi baru. Kalau ditangkap malam, OTT-nya ditangkap malam hari, habis maghrib, maka muncul korupsi di pagi hari. Sehingga karena tidak ada hukuman mati terhadap semua tindak pidana korupsi. Itu dalam perspektif keadilan itu hanya membuang-buang keuangan negara karena perbuatan korupsinya itu tidak pernah hilang. Sehingga penegakan hukum korupsi itu biayanya mahal, tetapi pengembalian uang ganti kerugian atau uang yang dikorupsi oleh para koruptor itu besarnya kecil. Kecil itu tidak ada 10% uang korupsi yang kembali. Karena konstruksi hukum terhadap tindak pidana itu, kalau dia tidak mengembalikan uang pengganti, diganti dengan penjara 6 bulan. Sehingga dia memilih menambah hukuman 6 bulan daripada mengembalikan uang yang dikorupsi. Sehingga dia bisa mengatur di penjara, membuat partai politik, nanti keluar dari penjara, bisnisnya tetap jalan, ya. Karena dia tidak mau mengembalikan uang kita. Itu nilai-nilai keadilan, ya, yang menjadi bahan penting di dalam pengembangan ilmu hukum, ya, yang merupakan ranah dari penyusunan tesis. Yang kedua adalah teori kesejahteraan. Teori ini juga ingin menjelaskan bahwa pengembangan ilmu hukum itu harus mengalami pergeseran dari hukum yang menimbulkan kemiskinan menjadi hukum yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Negara punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi hukum hari ini itu, nilai kemiskinan itu selalu bertambah. Bahkan Jawa Tengah itu memiliki provinsi yang paling tinggi angka kemiskinannya. Itu hukum hari ini yang harus dikembangkan supaya hukum ke depan bisa melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang disebut dengan gagasan teori kesejahteraan. Ini ada berbagai macam teori keadilan, ya. Ini nanti ada beberapa macam teori-teori kesejahteraan yang bisa diterapkan di dalam penelitian tesisnya. Pertama, teori keadilan Hans Kelsen yang terkenal dengan teori Stephen Bow teori. Jadi peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Peraturan itu tidak adil kalau peraturan yang berbawahnya bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur tentang hierarki perundang-undangan. Paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara. Jadi ini
merupakan hukum dasar atau hukum tertinggi. Ini kok muncul coret-coret gini tiba-tiba. Ya. Apa hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi negara, ya. Dan hukum yang di bawahnya yaitu undang-undang, Perpu, kemudian TAP MPR, kemudian peraturan pemerintah, kemudian keputusan presiden, kemudian peraturan daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Hierarki itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Sehingga kalau terjadi tidak sinkronisasi antara peraturan yang di atas dengan peraturan yang paling atas, di bawah dengan atasnya, maka oleh Hankensel disebut tidak adil. Sehingga konstitusi negara yang merupakan hukum tertinggi harus diikuti oleh semua pembuatan undang-undang, semua pembuatan Perpu, semua penyusunan peraturan pemerintah, semua peraturan presiden, semua peraturan perda daerah, provinsi, kabupaten, kota harus mendasarkan kepada isi konstitusi negara yang berjumlah 37 pasal. Itu yang disebut dengan adil. Di Indonesia itu tidak ada sinkronisasi. Kadang-kadang itu kita itu malas untuk melakukan uji material kepada Mahkamah Konstitusi, ya. Karena waktu yang terbuang, berbelit-belitnya proses pengajuan judicial review, ya. Sehingga menurut teori ini lebih memudahkan kalau kita menganalisis produk-produk perundang-undangan. Yang lebih mudah untuk menjelaskan teori keadilan juga teorinya Aristoteles, ya, terhadap studi-studi atau isu-isu hukum di bidang ekonomi. Jadi menurut Aristoteles itu keadilan itu ada keadilan numerik, ya. Kemudian keadilan proporsional. Kalau keadilan numerik itu semuanya equal atau di hadapan hukum itu sama. Tapi ada keadilan sisi yang kedua, yaitu proporsional. Menurut Aristoteles itu harus membedakan pada penelitian ekonomi itu orang yang memiliki kemampuan harus diberikan upah yang lebih tinggi daripada yang tidak mampu. Ukurannya itu adalah pendidikan dan pengalaman kerjanya. Jadi kalau pendidikannya doktor, upahnya lebih tinggi daripada pendidikan S1. Kalau pengalaman kerjanya 1 tahun, upahnya lebih kecil daripada yang pengalaman kerjanya sudah 20 tahun. Yang kedua adalah prestasi. Harus dibedakan antara orang yang berprestasi dengan orang yang tidak memiliki prestasi. Hampir sama dengan kinerja, ya. Kalau kinerja itu sudah ditentukan dulu target-target kerjanya, misalnya penerimaan mahasiswa baru tahun 2002, Unisula harus menerima 5.309. Maka rektor itu kalau memenuhi 5.309 atau lebih, maka kinerjanya bagus. Maka dia diberikan performance bond yang baik. Atau diberikan hadiah. Ya. Atau diberikan berupa tali asih, ya. Upah yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Itu
Ini teori yang lebih mudah menjelaskan teori keadilan John Rawls ya, juga lebih mudah untuk mengembangkan ilmu hukum terhadap adanya ketidakseimbangan atau terjadinya di dalam sunatullah atau hukum alam terhadap kaum-kaum marginal, misalnya pengusaha dengan buruh itu. Maka hukum itu harus memihak kaum buruh daripada kaum pengusaha. Karena pengusaha itu memiliki kedudukan ekonomi yang lebih kuat daripada buruh. Pengusaha itu memiliki kedekatan dengan jaringan politik yang lebih kuat daripada buruh. Maka hukum itu harus melindungi kaum yang marginal atau kaum yang rendah. Orang kaya itu memiliki sumber daya hukum yang lebih tinggi daripada orang miskin. Maka orang miskin itu harus dilindungi. Orang miskin itu kadang tidak punya kesempatan biaya untuk pendidikan, maka harus ada peraturan yang dikenal dengan Kartu Indonesia Pintar. Jadi pembebasan biaya bagi orang miskin. Kemudian karena pendidikan itu adalah kewajiban atau hak seluruh warga negara, maka bebas SPP untuk SD sampai SMA. Kemudian untuk melakukan mahasiswa ada Kartu Indonesia Pintar. Pemerintah mengeluarkan beasiswa, kemudian mengeluarkan dana biaya hidup bagi mereka yang tidak mampu. Itu supaya hukum itu melindungi kaum-kaum yang marginal. Supaya ada keseimbangan, ada keadilan antara orang yang memiliki perbedaan, baik itu status sosial, perbedaan kekuatan ekonomi, perbedaan politik, kekuatan politik, maupun perbedaan sosial budayanya, atau gabungan dari kesenjangan perbedaan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Maka kaum marginal itu menurut John Rawls harus dilindungi. Maka pengembangan ilmu hukum di dalam penelitian tesis lebih mudah menggunakan teori John Rawls apabila tema-tema di dalam penyusunan tesis berkaitan dengan tema-tema tentang perlindungan terhadap kaum marginal. Misalnya perlindungan terhadap kaum perempuan, terhadap hegemoni laki-laki. Kemudian perlindungan terhadap anak daripada orang dewasa. Itu bisa digunakan teori John Rawls. Yang lebih penting juga ada teori Jeremy Bentham tentang hukum itu harus menimbulkan manfaat bagi manusia. Dari utilitarian Jeremy Bentham itu menjelaskan hukum yang adil adalah hukum yang bisa bermanfaat untuk manusia. Bukan hukum bermanfaat untuk hukum. Hukum itu hanya membicarakan bagaimana prosedur hukum itu telah dilakukan sehingga hukum itu bisa tegak. Tapi hukum itu berguna, tidak ada gunanya untuk manusia. Untuk keadilan manusia, untuk kesejahteraan manusia, untuk memanusiakan manusia. Itu ada juga ini teori keadilan Pancasila. Keadilan Pancasila itu keadilan yang mendasarkan kepada 5 sila Pancasila. Tapi yang sering dipakai keadilan Pancasila mendasarkan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adanya teori keadilan Pancasila itu lebih banyak berisi pada substansinya keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dengan rakyatnya. Keseimbangan yang
fungsional antara negara dan rakyat. Kemudian keseimbangan antara pengusaha dan buruh. Keseimbangan antara orang kaya dan orang miskin. Perlindungan terhadap kaum-kaum marginal. Kemudian yang ketiga adalah prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan sebagai sarana terakhir. Di dalam keadilan Pancasila disebut dengan gagasan baru tentang RJ, restorasi justice. Jadi tidak semua penyelesaian perkara itu diselesaikan melalui hukum, tapi diselesaikan melalui non-hukum dengan cara berdamai, dengan cara permusyawaratan, sehingga ada keserasian atau kesepakatan antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Ada pemberian ganti rugi oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana. Sehingga terjadi win-win solution. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu bagaimana mengedepankan nilai-nilai kewajiban yang seimbang dengan hak, ya. Tidak hanya menuntut hak, kemudian melalaikan kewajiban. Itu yang terkenal di dalam hukum pidana yang berkembang saat ini adalah perlindungan yang sama antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Jadi pengembangan ilmu hukum ke depan adalah menggunakan teori hukum Pancasila yang memberikan perlindungan yang seimbang antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Kalau konstruksi hukum pidana sekarang baru melindungi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana itu menerima pengadilan yang fair, sehingga dia mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Tapi korban tindak pidana di dalam hukum pidana hari ini tidak diberikan perlindungan. Dia hanya diberikan perlindungan di polisi sebagai saksi korban. Kemudian di pengadilan juga dipanggil sebagai saksi korban. Tapi dia tidak dilindungi untuk merehabilitasi pemulihan akibat adanya tindak pidana, yaitu berupa restitusi atau ganti kerugian pada korban tindak pidana. Jadi teori keseimbangan ini teori yang terkenal dengan teori keadilan Pancasila ini bisa menjelaskan adanya ketidakseimbangan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Adanya keberpihakan peraturan perundangan terhadap kaum bisnis atau investor daripada buruhnya. Ada juga teori keadilan Islam, ya, atau terkenal kalau Pancasila dengan Islam hampir sama. Cuman kalau Pancasila itu lebih banyak pada keseimbangan dan keserasian. Kalau Islam itu lebih banyak pada proporsional yang mendasarkan kepada nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Jadi proporsional itu jadi membentuk kesamaan secara proporsional. Jadi kalau proporsional mendasarkan wahyu itu, mengapa laki-laki yang hanya boleh poligami, perempuan tidak boleh? Itu proporsional menurut wahyu atau ajaran agama Islam. Kalau sains membuktikan kalau perempuannya 4, laki-lakinya 1, gennya bisa terukur, ya. Tapi kalau sebaliknya, perempuannya 1, laki-lakinya 4, ini anaknya itu gennya siapa, ya? Itu
akan timbul problemnya. Maka hakim kalau menggunakan hukum Islam itu menggunakan teori keadilan Islam itu terkenal dengan keadilan proporsional. Proporsional menurut regulasi atau aturan di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi menyelesaikan kebenaran walau terhadap diri sendiri dan keluarganya. Juga ada kemanfaatan dan kebaikan untuk manusia dan alam semesta. Jadi keadilan Islam itu selalu bernuansa pada proporsionalisme, kemudian perlindungan terhadap diri, keluarga, bangsanya, dan umatnya. Kemudian dia selalu memberikan kebaikan, selalu berbuat baik untuk dirinya sendiri, berbuat baik untuk keluarganya, berbuat baik untuk bangsanya, berbuat baik untuk umatnya, berbuat baik untuk alam semesta. Tapi substansi dari keadilan Islam adalah supaya dilakukan proporsional. Kebenaran itu ditentukan secara proporsional sesuai dengan kitab suci. Untuk pengembangan penelitian tesis, ya. Kalau kita yang terakhir adalah teori keadilan bermartabat, ya. Sebuah teori yang prinsipnya adalah bagaimana pemanfaatan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk membantu sesama. Ya. Jadi sesuai dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Bagaimana hukum itu bisa memanusiakan manusia. Bagaimana hukum itu memanusiakan para pelaku tindak pidana. Bagaimana hukum itu bisa memanusiakan korban tindak pidana. Jadi bagaimana koruptor itu adalah manusia juga. Bagaimana hukum memperlakukan para koruptor supaya dia tetap diperlakukan sebagai manusia. Hukum juga harus memanusiakan bagi pelaku pembunuhan berencana, ya, yang dihukum dengan ancaman hukuman sampai hukuman mati. Ya. Bagaimana hukum memberikan kemanusiaan bagi pelaku tindak pidana berat. Karena sebenarnya pelaku tindak kejahatan berat itu juga manusia. Maka hukum itu harus memanusiakan manusia. Jadi pengembangan hukum ke depan terhadap pelaku korupsi, ya, misalnya yang diperiksa sampai larut malam, sampai dini hari itu menyalahi kodrat manusia. Karena manusia itu kodratnya adalah harus tidur minimal 6 jam. Kalau sudah jam 9 malam itu dia sebagai manusia harus istirahat. Tetapi ada konstruksi di dalam pelaku tindak pidana itu diberi waktu hanya 1 kali 24 jam untuk penetapan tersangka. Maka hukum itu membolehkan orang itu diperiksa secara maraton 1 kali 24 jam. Itu kritik-kritik kelemahan-kelemahan hukum yang tidak manusiakan terhadap pelaku tindak pidana berat, pelaku tindak pidana korupsi. Karena hakikatnya pelaku tindak pidana itu adalah makhluk Allah, adalah seorang manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada teori keadilan bermartabat, ya, apabila saudara penelitiannya tentang kekejaman-kekejaman yang tidak sesuai dengan kemanusiaan atau tidak sesuai dengan fitrahnya manusia, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Sering sekali orang melakukan pemeriksaan itu sudah ditahan 3 bulan belum diperiksa. Ya.
Nah itu apakah selama 3 bulan di penjara itu tidak diperiksa itu adalah perilaku berhukum yang keadilan bermartabat ya. Nah itu ketika pemeriksaan penangkapan itu diberi waktu 30 hari, kemudian diberi perpanjangan 30 hari, 50 hari. Itu kalau 5 hari, 50 hari tidak pernah diperiksa, nah itu bagaimana ya? Jadi itulah teori keadilan bermartabat, bagaimana pelaku tindak pidana itu diperlakukan sebagai manusia. Sekarang adalah teori negara kesejahteraan. Pengembangan ilmu hukum harus mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pengembangan ilmu hukum itu tadi harus mampu melahirkan keadilan. Isu hukum yang penting juga bahwa hukum itu, pengembangan ilmu hukum di dalam penelitian mandiri yang ditulis dalam tesis juga harus mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jadi teori welfare state ya, teori welfare state itu mengatakan bahwa mensejahterakan rakyat adalah kewajiban negara. Negara tidak hanya menciptakan justice, tidak hanya sebagai penjaga malam, tetapi negara juga mensejahterakan rakyatnya. Ada 3 indikator ya, itu terpenuhinya kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok itu mulai dari bahan pokok makanan ya, sampai sandang, sampai papan. Kemudian ada pemenuhan di bidang kesehatan, sehingga ada BPJS, ada BPJS tenaga kerja, sehingga orang-orang yang sakit itu dibiayai negara untuk sembuh dari penyakitnya dengan membawa kartu BPJS atau dengan membawa kartu BPJS ketenaga kerjaan bagi mereka yang kecelakaan kerja, yang pensiun, atau mendapatkan uang kematian. Nah, itu bentuk-bentuk perlindungan. Juga ada hak kartu Indonesia Pintar ya. Bagaimana negara menggratiskan pendidikan sampai SD, SMP, SMA. Suatu saat nanti sampai perguruan tinggi dibiayai oleh negara. Sehingga negara itu punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana hukum, pengembangan hukum itu mampu melahirkan fungsi negara mensejahterakan rakyatnya itu semakin bermutu, semakin luas, dan semakin berkualitas. Itulah pengembangan ilmu hukum. Prosesnya lebih cepat, lebih sederhana. Kemudian preminya juga murah, ya. Terjangkau oleh masyarakat miskin. Nah, itu konsep negara kesejahteraan. Itu sebagai teori utama ya. Teori yang bantu untuk menjelaskan teori utama, biasanya di dalam pengembangan ilmu hukum ada teori yang terkenal, ada teori yang mudah dikerjakan ya. Ini namanya teori sistem hukum. Untuk teori ini untuk menganalisis kelemahan perundang-undangan. Jadi Laurent Friedman itu mengatakan di dalam teori sistem hukum bahwa satu penegakan hukum itu dilihat dari 3 hal, yaitu dilihat dari substansi hukum, kelemahan daripada isi peraturan perundang-undangannya, kelemahan di bidang akses terhadap keadilan, kelemahan terhadap akses kesejahteraan masyarakat.
Jadi apakah isi perundang-undangan itu mampu melahirkan keadilan bagi rakyat dan mampu mensejahterakan rakyat itu menjadi bagian penting dari teori sistem hukumnya Laurent Friedman. Untuk menjelaskan kelemahan-kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan di bidang penegakan hukum atau bekerjanya hukum. Yang kedua, melihat dari struktur hukumnya. Struktur itu kelembagaannya, yang intinya itu ada kualitas sumber daya. Kualitas sumber daya itu ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman. Kemudian adalah pendanaan. Pendanaan itu bagian penting dari fungsinya kelembagaan. Laurent Friedman juga mengatur bahwa untuk melihat kelemahan hukum itu bisa dilihat dari budaya hukumnya. Budaya hukum para penegak hukum dan budaya hukum masyarakat yang dikenai hukum. Apakah hukumnya soft atau hukumnya strong? Budaya hukumnya kuat atau budaya hukumnya lemah? Jadi salah satu budaya hukum yang lemah adalah para koruptor itu mencari kesempatan untuk korupsi. Karena sudah keluar biaya mahal untuk jadi bupati, untuk jadi gubernur, untuk jadi DPR, untuk jadi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, maka dia mencari ganti supaya untuk melunasi hutangnya. Itu budaya ya, budaya hukum yang lembek. Jadi teori sistem hukum itu lebih mudah untuk menganalisis kelemahan peraturan perundang-undangan. Kelemahan itu ada 3. Kelemahan dari isi perundang-undangannya, kelemahan dari efektivitas kelembagaannya, dan kelemahan dari budayanya. Tidak bisa melihat kelemahan itu menurut Friedman dari sisi pembuatan peraturan perundang-undangan. Pada zaman Habibie sudah banyak lahir undang-undang. Tapi tetap saja ya korupsi mulai mengalir ke daerah-daerah ya. Karena tidak dibangun pembangunan budaya hukum yang kuat. Sehingga karena yang selalu dibangun adalah substansi hukum, maka terjadi distorsi terhadap budaya-budaya hukum. Jadi menurut Laurent Friedman itu untuk sistem hukum yang kuat harus memperhatikan kepada 3 hal ya, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kemudian ada teori yang menjelaskan tentang bekerjanya hukum ya. Ada 2 ini, dari Chambers dan Friedman, bahwa bekerjanya hukum itu sangat ditentukan oleh hukum dan kekuatan non-hukum. Ada yang disebut dengan pengaruh kekuatan pribadi dan pengaruh kekuatan sosial. Sosial itu bisa negara, bisa partai politik, bisa ormas, bisa LSM, ya, bisa organisasi buruh. Ya. Juga ada pribadi, ya. Bisa pribadi itu pejabat negara, presiden, ya, gubernur, kemudian orang kaya, ya. Orang punya duit, itu mempengaruhi bekerjanya hukum menurut Chambers and Friedman. Bekerjanya hukum itu tidak seperti di ruang laborat. Ya. Ada pengaruh-pengaruh kekuatan sosial dan kekuatan individual yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Jadi mengapa ya misalnya hakim agung yang ketangkap itu ada pengaruh individu, yaitu para pengacara yang ingin menang, mengadakan lobby kepada pejabat-pejabat di Mahkamah Agung. Itu pengaruh individu. Individu yang membawa duit untuk memenangkan perkaranya.
Kemudian tekanan sosial itu berupa tekanan gaya hidup ya. Jadi hakim agung itu sudah tinggi gajinya, tapi dia ingin punya kekayaan yang banyak supaya dia diakui dalam masyarakat, dia bisa menghidupi sampai 7 keturunan ya. Nah, ini namanya kekuatan sosial. Sesuatu kebudayaan sosial yang mengatakan semakin banyak uang itu semakin bahagia. Sehingga bertemulah satu kekuatan sosial dan kekuatan individual yang mempengaruhi bekerjanya kasus yang diperiksanya. Sehingga ketika KPK mendapat laporan masyarakat atau dalam penyadapannya, maka ditangkaplah Hakim Agung beserta pengacaranya yang menguatkan putusan pengadilan niaga. Kemudian ada pelaksanaan hukum itu yang ini ya. Teori sibernetika yang penting itu bahwa bekerjanya hukum itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik. Di mana kekuatan yang lebih rendah yang pengaruhnya adalah kekuatan sosial budaya. Dan yang lebih dahsyat pengaruhnya adalah bergabungnya kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Maka misalnya kasus-kasus perkara-perkara yang diperiksa di Mahkamah Agung itu lebih banyak dimenangkan oleh penguasa dan yang punya duit ya, atau gabungan kekuasaan dan punya uang. Bekerjanya hukum itu sangat dipengaruhi tidak hanya oleh persoalan hukum, tapi dipengaruhi oleh, menurut Parson ini, Talcott Parson, ada kekuatan politik, ada kekuatan ekonomi, dan ada kekuatan sosial budaya yang sangat mempengaruhi bekerjanya hukum. Itu kalau sehingga pembangunan budaya itu menjadi bagian penting ya, bagaimana ekonomi itu menjadi ekonomi yang humanis, bagaimana kekuatan politik itu menjadi kekuatan politik yang adil, bagaimana sosial budaya itu mencerminkan sosial budaya yang bermartabat. Nah, itu bukan sebaliknya. Kemenangan adalah sebagai kebahagiaan yang harus diperoleh walaupun dengan cara-cara yang tidak halal ya. Itu teori Talcott Parson tentang sibernetika itu menjelaskan bahwa bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik, sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial budaya. Kalau Chambers itu bekerjanya hukum dipengaruhi oleh kekuatan individu dan sosial. Tapi kalau Talcott Parson itu lebih spesifik pada pembedaan bagaimana kekuatan ekonomi berpengaruh terhadap bekerjanya hukum, bagaimana kekuatan politik mempengaruhi bekerjanya hukum, dan bagaimana lembaga-lembaga sosial masyarakat, partai politik, dan budaya-budaya adat itu berpengaruh terhadap penegakan hukum. Beberapa disertasi mengokohkan teori ini bahwa penegakan hukum di Indonesia itu masih sangat dipengaruhi oleh dominannya kekuatan politik ekonomi. Sehingga pengadilan itu sangat kental dengan bukan penegakan hukum, tapi perdagangan hukum yang dilakukan para politisi dan para ekonom yang memiliki uang yang tidak terbatas. Itu beberapa teori, sudah banyak, kita mungkin ada tanya jawab ya, karena ini namanya kuliah perdana.
Dipersilahkan para mahasiswa, para mahasiswi atau alumni program Magister Hukum. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan atau tanggapan tentang penerapan teori pada penulisan tesis ya, khususnya. Silakan para mahasiswa. Maaf Prof, saya terlambat, tadi ada acara lain. Oh iya, Pak Wigno. Ya, ngapunten. Yeah. Pendahului ini. Yeah. Silakan para mahasiswa atau alumni, monggo. Alumni yang kepengen S3 di Unisula nanti dibantu Prof Gun nanti. Ya Pak Wigno, kita di MH itu sudah mulai sama dengan Undip, UNS. Lulusnya dua semester 1 bulan ya. Ya. Jadi kalau program S3 itu 4 semester 1 bulan. Silakan para mahasiswa yang mau menyusun tesis atau yang proses penyusun tesis atau alumni yang ingin memperdalam, silakan. Mumpung ada Prof Gun. Nanti materi kuliahnya bisa di-copy ya, Pak. Ya, nanti bisa Prof. Ya. Tidak semua bisa saya sampaikan. Para mahasiswa itu kalau dari yang sudah bekerja itu sukanya yang praktis-praktis ya. Kalau metodologi penelitian, kalau penerapan teori, wah itu paling tidak disukai ini. Ya, masih belum jelas betul gitu loh Prof, sehingga memang perlu pendalaman untuk pencerahan untuk ini para mahasiswa. Monggo ini untuk teman-teman yang sedang menyusun proposal SUP, ini banyak sekali teori yang bisa dimanfaatkan. Dari beberapa judul kemarin sebenarnya banyak yang bisa menggunakan teori seperti ini. Monggo, ini mumpung Prof Gun ada di sini bisa dimanfaatkan mungkin kaitannya dengan ini teori sibernetika misalnya. Monggo, ada yang bisa menggunakan teori ini. Monggo, ini tadi ada Bu Emi mungkin yang juga sedang menyusun proposal tesisnya. Ada Pak Tri Sugondo kemarin untuk pengayaan referensi terkait dengan teori yang digunakan. Monggo bisa masukkan mungkin. Ini ada teori-teori yang bisa digunakan dan mungkin nanti akan disampaikan lebih jauh oleh Prof Gun. Ya, saya mau menambahkan dalam praktek di Magister Hukum Unisula itu, setidaknya menggunakan 2 teori ya untuk analisis tesis itu. Biasanya yang menjadi tren itu adalah teori keadilan Pancasila yang biasa dipakai mahasiswa. Kemudian yang kedua itu teori hukum progresif Sucipto Rharjo ya. Jadi itu teori-teori yang lebih mudah digunakan oleh mahasiswa untuk menganalisis rumusan masalah di dalam tesis menggunakan teori ya. Kadang ada proses merasa bahwa teori itu mempersulit ya, maka dicari teori-teori yang mudah didapat literasinya, kemudian lebih mudah dipakai. Biasanya para mahasiswa itu menggunakan teori keadilan Pancasila kalau di tesis-tesis yang berkembang di Unisula ya. Juga teori hukum progresif ya. Sucipto Rharjo itu mulai dipakai oleh
para mahasiswa magister ya. Saya lihat kalau masuk di Google itu misalnya kita lihat teori tesis di berbagai macam perguruan tinggi, mereka menggunakan teori-teori yang lebih mudah dipahami dan tidak semua teori dipakai ya, tapi ada kesamaan itu tentang jumlah itu 2 teori ya di dalam tesis. Untuk menganalisis rumusan pertama menggunakan teori yang kedua, kemudian merumuskan teori pertama menggunakan teori yang pertama ya. Jadi karena tesis biasanya itu 2 rumusan masalah, sehingga teori yang dipakai itu ada tradisi di berbagai perguruan tinggi itu hanya 2 teori ya. Cuman teori yang menjadi mainstream itu adalah teori keadilan dan teori hukum progresif. Mohon izin Prof, ada yang bertanya ini dari Mas Subekan terkait dengan bagaimana cara yang paling efektif untuk menentukan teori hukum yang dipilih sebagai pisau analisis. Ya, itu pertanyaan bagus ya, pertanyaan yang penting. Jadi teori itu harus menjelaskan pertama untuk menentukan teori yang dipakai. Ini pengembangan pertama, pengembangan peraturan atau penelitian tentang peraturan perundang-undangan atau penelitian tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Itu mestinya teorinya berbeda, menggunakan teori yang berbeda. Jadi isu atau teori yang berkaitan dengan pengembangan isi peraturan perundang-undangan yang masih banyak kelemahan ya, itu biasanya menggunakan teori keadilan ya, supaya melahirkan peraturan-peraturan perundangan yang adil. Yang kedua, ini untuk kalau penelitiannya tentang peraturan perundangan, isi peraturan perundangan, itu biasanya memakai yang teori yang kedua atau ya biasanya teori hukum progresif ya. Karena teori ini supaya membuat undang-undang itu tidak untuk kepentingan undang-undang, tapi adalah kepentingan hukum atau ruh dari hukum ya. Jadi penyusunan hukum itu harus mengedepankan nilai-nilai hukum itu untuk kepentingan manusia. Sehingga pembentukan hukum itu bukan alat untuk melegitimasi kekuasaan atau melanggengkan para pembuat hukum, tapi bagaimana hukum yang adil. Bagaimana isi hukum yang adil, isi hukum yang mensejahterakan. Tapi kalau isu penelitiannya tentang pelaksanaan hukum, nah itu bukan menggunakan teori tentang pembentukan atau pengembangan peraturan perundang-undangan. Tapi bagaimana pengembangan pelaksanaan hukum itu supaya adil. Jadi tetap saja grand teorinya atau teori utamanya itu teori-teori keadilan, tapi lebih banyak yang digunakan kalau pelaksanaan di bidang ekonomi itu teori keadilannya Aristoteles. Kalau pelaksanaannya isu tentang penelitian tesis tentang adanya status ekonomi yang berbeda, maka harus ada perlindungan terhadap kaum marginal, itu biasanya pakai teorinya John Rawls. Teori Aristoteles dan John Rawls itu sering digunakan oleh para mahasiswa untuk tesis tentang pelaksanaan hukum. Yang kedua, tentang teori pelaksanaan hukumnya statement ya, bahwa pelaksanaan hukum itu dipengaruhi oleh kekuatan individu dan kekuatan sosial. Ya. Jadi hukum itu di dalam
pelaksanaan, di dalam implementasi, misalnya bagaimana hakim bekerja itu sangat dipengaruhi individu-individu pengacara ya. Di Jakarta ada pengacara yang besar ya, namanya Lukas SH itu jaringannya sudah di Mahkamah Agung, di Kejaksaan Agung, di kepolisian. Sehingga setiap perkara yang masuk ke dia itu mahal, tetapi pasti menang. Nah, itu bahwa bekerjanya hukum sangat dipengaruhi individu. Individu pengacara yang memiliki jaringan yang kuat para pemimpin penegak hukum. Nah, itu sehingga kalau kita ketemu berhadapan dengan Lukas SH, wah kita pasti kalah ya. Itu karena dia sudah membiayai calon-calon hakim yang masuk seleksi di Mahkamah Agung. Dia sudah keluarkan modal yang besar hakim-hakim yang masuk di Mahkamah Agung, sehingga setiap perkara yang masuk ke Mahkamah Agung pasti dimenangkan. Ada pasal untuk mengalahkan, ada pasal untuk memenangkan. Nah, itu faktor individual menurut Syidman tentang pelaksanaan hukum. Ini tergantung pada tesisnya itu tentang pembuatan hukum atau pelaksanaan hukum. Jadi, itu tidak bisa teori pelaksanaan hukum diterapkan pada pembuatan hukum. Kalau penerapan hukum itu lebih banyak bagaimana hukum itu bekerja ya. Misalnya ada talcott person itu kepada kasus-kasus politik ya, itu pengaruh kekuatan politik itu sangat dominan. Sehingga keadilan itu hanya bisa mengakses kaum politisi atau hanya bisa mengakses orang yang kaya raya yang duitnya tidak terbatas. Nah, itu untuk menentukan teori itu sangat ditentukan ini tesisnya tentang pembentukan hukum atau tentang pelaksanaan hukum. Ya, ini adanya sudah mulai ya. Ya, Bu Eni. Mungkin ada yang lain, dipersilakan. Prof, ini nanti sambil menunggu barangkali di tempat Prof ini sedang adzan, kita break sebentar saja 5 menit untuk adzan. Setelah itu kita lanjut kembali sampai jam 6 mangke. Sudah ada beberapa pertanyaan. Izin untuk
Kembali, Prof. Ini Nggih, sudah ada monggo. 2 pertanyaan, Yang pertama dari Mbak Mirna, izin bertanya terkait dengan pertanyaan, apakah teori hukum yang sesuai untuk pelaksanaan hukum di bidang kesehatan? Teori yang sesuai digunakan dalam pelaksanaan di bidang kesehatan. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, di mana kalau tesis itu berkaitan dengan tesis-tesis pengembangan hukum kesehatan ya. Ini hukum yang sangat spesifik. Biasanya yang hukum kesehatan itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangannya ya. Peraturan perundang-undangannya itu tidak adil ya. Peraturan perundang-undangannya itu tidak sama dengan praktek di bidang kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, di rumah sakit bersalin ya. Misalnya BPJS itu mengenal ada rumah sakit kelas tipe C, tipe D, tipe C, tipe B, dan tipe A ya. Itu BPJS itu hanya tipe B itu hanya tidak boleh, harus menggunakan rujukan ya. Kecuali untuk terhadap ini ya, pasien-pasien yang masuk UGD itu. Kemudian mengapa juga tidak adil satu penyakit itu kadang di dalam tubuh itu ada ginjal, ada jantung bersama-sama, tapi BPJS hanya adil untuk ginjal saja. Kemudian harus keluar dulu baru jantungnya ya. Sehingga kadang ditangani ginjalnya, jantungnya sudah parah sehingga meninggal. Sehingga orang biasanya tidak menggunakan BPJS terhadap penyakit-penyakit yang bersifat keseluruhan atau integral, penyakitnya itu menjalar kemana-mana, sudah jantungnya kena, paru-parunya kena, kemudian hatinya juga rusak ya. Sehingga hukum peraturan perundangan itu tidak memihak kepada sakit yang kompleks ya. Nah, itu teori yang dipakai adalah biasanya tetap saja ya, teori hukum ke depan itu menggunakan teori keadilan, biasanya mahasiswa sukanya pakai keadilan Pancasila. Adanya keseimbangan antara rumah sakit tipe A, tipe B dengan tipe C, perlindungannya harus sama. Tuntutannya mereka itu ya tipe B yang menerima BPJS, tapi tergantung kepada kompetensi profesi dokter ya. Karena kalau di BPJS kan tipe C honornya lebih murah daripada di tipe B. Di tipe A itu lebih mahal lagi. Jadi dokter itu kalau di tipe C itu penerimaannya kecil. Sebenarnya penyakitnya sama. Nah, itu persoalan keadilan yang dipakai itu bisa keadilan Pancasila, bisa juga keadilan Aristoteles ya, tentang prestasi, tentang kinerja, tentang kemampuan. Jadi ukurannya adalah persoalan-persoalan teori-teori keadilan. Cuman yang dipakai itu yang di dalam pengembangan ilmunya itu selaras ya dengan teori itu. Memang teori keadilan itu ada berbagai macam teori keadilan.
tapi setidaknya memilih salah satu teori keadilan yang pas. Di bidang kesehatan biasanya menggunakan teori keadilan yang seimbang. Seimbang antara dokter dengan pasien, seimbang antara rumah sakit, dokter dan pasien. Seringkali hukum kesehatan itu hanya melindungi pasien dan rumah sakitnya, tapi perlindungan terhadap perawat dan dokter yang sebagai paramedis itu konstruksi hukumnya, perlindungannya tidak sama. Nah, itu para pembuat hukum itu tidak meseimbangkan perlindungan terhadap rumah sakit, terhadap dokter, terhadap perawat, dan terhadap pasien. Adanya diskriminasi itu, adanya perlindungan yang berbeda, itu menjadikan perlunya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Atau yang kedua, biasanya dia memperkokoh dengan teori ini ya, sistem hukum untuk mengetahui kelemahan di bidang peraturan. Karena menurut teori sistem hukum itu, peraturan perundang-undangan hari ini ketinggalan dengan zaman. Maka perlu dilihat kelemahannya di bidang isi atau peraturannya. Nah, untuk menjelaskan bahwa isi peraturan itu banyak kelemahan, maka menggunakan teori sistem hukum. Salah satu hal yang banyak diperhatikan oleh para mahasiswa magister adalah sisi peraturan, di mana pembuatan peraturan itu banyak kelemahannya. Kelemahan-kelemahan itu yang menjadikan hukum perlindungan hukum terhadap dokter, terhadap perawat itu menjadi lemah. Misalnya ketika terjadi COVID, maka terjadi banyak dokter yang meninggal, banyak perawat yang meninggal. Kemudian dokter bertanya, nah ini peraturan bidang kesehatan mengapa tidak melindungi dokter pada COVID ini? Maka perlu, menurut teori sistem hukum, maka perlu ada perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Isi peraturan perundangan harus memihak kepada perlindungan yang sangat kuat bagi dokter dan perawat supaya tidak ada yang meninggal atau zero meninggal. Nah, itu beberapa dua teori sudah cukup kalau di dalam program magister ya. Mungkin ada lagi, Bu Eni? Yeni? Ya, ada dua lagi, Prof. Izin koreksi ini tadi yang bertanya atas nama Pak Stefanus Riko, kebetulan beliau seorang dokter. Tadi saya menyampaikan Mirna, ini tadi dikoreksi. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, Prof, ini dari Bapak Mulyanto. Kalau misalnya hukum yang diangkat itu berkaitan dengan norma agama, bagaimana cara untuk menggabungkan teori hukum dengan norma dalam agama? Ya, ini terima kasih Pak Yanto ya. Mulyanto, Pak Mulyanto. Ya, Pak Mulyanto ini sangat bagus ya pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana kalau objek kajian atau isu hukum di dalam tesis itu tentang norma atau hukum agama ya. Biasanya hukum agama itu bersifat normatif atau ketentuan yang harus diyakini oleh masyarakat yang menganut agama itu untuk menjalankannya. Sehingga bagaimana peraturan agama itu menjadi bagian penting dalam peraturan negara ya. Sehingga yang dipakai itu bukan bunyi syariatnya, tapi adalah isi atau ruh dari peraturan agama itu ya. Karena agama itu sendiri bersifat universal. Sehingga kalau terhadap ilmu-ilmu agama
teori yang digunakan pasti harus menggunakan lebih cocok itu teori keadilan menurut Islam. Karena Indonesia itu biasanya menganut agama Islam. Jadi misalnya tentang konsepsi wakaf, tentang haji ya, yang masuk di dalam hukum positif di Indonesia yang bersumber dari agama. Misalnya tentang undang-undang perkawinan, ya. Itu konstruksi agama. Tapi bagaimana konstruksi undang-undang negara yang spiritnya agama itu belum sempurna sesuai dengan nilai-nilai agama yang utuh, itu persoalannya. Karena terjadi tarik-menarik kepentingan antara kaum nasionalisme dan kaum agama di dalam pembentukan undang-undang di bidang agama. Sehingga banyak sekali pengembangan hukum yang memerlukan keadilan berdasarkan kepada keadilan Islam. Keadilan Islam itu setidaknya ada 3 hal yang penting, ya. Pertama, adanya perlindungan yang proporsional menurut nilai-nilai agama. Kemudian adalah agama itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya. Isu-isu kebaikan-kebaikan itu menjadi bagian penting daripada norma-norma yang didasarkan pada nilai ajaran agama. Yang terakhir adalah perlunya hukuman dan perlunya perdamaian. Jadi di dalam konsep agama itu memberi maaf itu lebih mulia. Ya, tidak menghukum dalam penjara, ya, dibawa ke penjara. Tetapi yang dikenal dengan restorasi justice itu sebenarnya perdamaian yang didasarkan oleh kesepakatan yang saling memberi maaf, bukan saling memberi ganti kerugian. Ya. Kalau saling memberi ganti kerugian itu konsep Barat, ya. Siapa yang membunuh maka harus membayar dengan sejumlah misalnya 5 miliar. Tapi kalau di dalam konsep Islam itu yang penting damai yang didasarkan saling memaafkan. Kemudian yang mengganti kerugian itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dia akan melipatkan akan rezekinya, melipatkan kebahagiaannya kalau dia memberi maaf daripada menghukum. Itu 3 isu agama yang terkenal dengan nilai keadilan dalam Islam. Keadilan menurut proporsional, keadilan untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan keadilan untuk berdamai yang didasarkan saling memaaf, bukan ganti kerugian. Tapi memberi maaf itu lebih indah daripada memberikan mahar atau ganti kerugiannya. Karena nanti Allah sendiri yang mengganti. Misalnya ada tindak pidana KDRT, ya, suami memukul istri, suami membentak-bentak istri, ya, itu kalau keadilan menurut Islam ya diselesaikan secara damai, kemudian memberi maaf, istrinya memberi maaf. Istri memberi maaf itu lebih mulia daripada istrinya menuntut ganti rugi. Kalau bentak-bentak berarti 5 juta. Kalau nempeleng, biaya nempeleng, pergi ke rumah sakit, mungkin mintanya 100 juta. Tapi di dalam Islam itu memberi maaf itu adalah perbuatan yang mulia. Sehingga Allah sendiri yang memuliakan. Itu isu keadilan menurut Islam. Kemudian sama juga ya untuk melihat kelemahan-kelemahan di bidang hukum Islam, digunakan teori sistem hukum, ya, karena teori ini bisa menjelaskan sebenarnya kelemahan hukum Islam di praktek di bangsa ini bisa dilihat dari peraturannya, bisa dilihat dari kelembagaannya, bisa dilihat dari budayanya. Jadi persoalan budaya itu menjadi penting dalam pembangunan atau pengembangan
ilmu hukum Islam. Dua teori yang penting di dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Islam. Pak Agus mungkin bisa di-mute untuk J. selanjutnya masih ada ya Pak Agus Supriyanto, barangkali untuk di ini dulu mikrofonnya di silent dulu ya Pak. Siap Bu. Prof Kum, ini masih ada dua, ini yang terakhir dia pertanyaan yang pertama ini berikutnya dari Pak Rubadi menanyakan bagaimana cara untuk menerapkan sebuah undang-undang yang tidak selaras dengan teori keadilan. Nah, ini dikaitkan dengan contoh undang-undang perkebunan yang terkesan itu lebih berpihak pada pemilik modal gitu. Ya, terima kasih nih Pak Rubadi ya. Jadi di bidang perkebunan memang ada ini ya, terjadinya koalisi atau bahasa mahasiswa S1 itu koalisi antara penguasa dengan orang yang kaya ya, sehingga kaum marginal itu mendapatkan perlindungan yang tidak seimbang ya. Maka teori yang tepat biasanya keadilan John Rawls, adanya penguatan perlindungan bagi para buruh tani perkebunan ya. Jadi pertanian itu termasuk perkebunan di dalam undang-undang ya. Jadi perkebunan itu sangat dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha besar yang mengurus izin ke negara dengan biaya yang mahal ya. Biaya misalnya pertambangan batu bara aja kadang istilah di Jakarta itu 3 durian ya. Harus menyerahkan 3 durian. 1 durian itu berapa? 1 miliar ya. Sehingga tidak mungkin orang yang biasa, ekonominya biasa bisa memperoleh izin perkebunan atau izin-izin pertambangan. Karena tidak ada cerita perizinan itu berhasil tanpa mengasih duren. Nah, itu persoalan utama. Sehingga maka terjadi koalisi antara negara dengan pemerintah yang memberikan izin dengan pengusaha ya. Karena itu ranah keadilannya John Rawls bahwa kaum marginal itu tidak bisa mengakses hukum. Karena perkebunan untuk izin pengembangan perkebunan itu tidak mungkin 1 durian ya. Istilah di Jakarta itu, di Kementerian Kehutanan itu tidak hanya kadang menterinya nelpon tidak digubris ya. Tetapi yang berkuasa itu dirjennya atau direkturnya. Apalagi di Kementerian SDM. Itu kadang yang disebut-sebut itu 5 durian. Tidak mungkin kaum miskin atau orang biasa itu bisa mengakses izin. Karena besarnya durian itu 1 miliar. 1 durian itu kalau ke Jakarta itu 1 miliar. Kalau nggak dikasih durian, ya izinnya itu hilang ya. 1 tahun, 2 tahun, sampai bertahun-tahun tidak keluar. Jadi memang ada KPK ya, tapi korupsi itu lebih pandai daripada penegakan hukum di KPK. Dia ada saja jalannya. Untuk mendapatkan durian itu tidak hanya di musim durian ya. Tapi bagaimana durian itu bisa sampai ke Kementerian SDM tanpa diketahui oleh KPK, tanpa diketahui oleh penegakan hukum. Nah, itu ada para backing yang sistematis ya, yang durian itu dibagi-bagi dengan penguasa. Itu bagaimana keadilan John Rawls itu kalau bicara tentang perkebunan. Kemudian kita kalau memperbaiki pengembangan hukum mestinya pakai teorinya
sistem hukum ya. Teori sistem hukum itu menjadi bagian penting yang sering dipakai oleh mahasiswa ya. Karena itu lebih mudah. Jadi bahwa untuk melihat kelemahan atau perbaikan di bidang hukum, maka harus dilakukan 3 hal yang diperbaiki: isi hukumnya, kelembagaan hukumnya, dan kulturnya. Itu Pak Rubadi. Mungkin yang satu lagi ya. Terakhir Prof nih dari Mas Raden Agus. Izin bertanya Prof Gun, dalam teori hukum yang mana untuk pelaksanaan hukum di pekerjaan tidak dapat selaras, apakah dapat diterapkan dengan tujuan yang sama dengan teori keadilan? Ini sepertinya kebimbangan Prof. Sudah menemukan teorinya, tapi apakah tepat ini kalau untuk menganalisis kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat selaras, begitu? Ya, ini pertanyaan penting ya. Seringkali kita menulis tesis itu ragu-ragu, teori ini apa ya yang tepat. Nah, ini teori yang selaras dengan pekerjaan itu harus pertama, pekerjaan yang kita tekuni itu lebih mudah menjadi isu hukum di dalam penulisan tesis ya. Karena datanya itu sudah ada di depan mata, tinggal ngambil karena pekerjaan kita ya. Jadi pekerjaan kita itu seringkali adalah pengembangan hukum tentang keadilan ya. Jadi persoalan kalau di pekerjaan itu banyak para mahasiswa yang peraturan yang dibawa bertentangan dengan peraturan di atasnya. Seringkali ada keputusan MK yang sudah membatalkan undang-undang, tapi juga ya tidak bisa dilaksanakan. Eksekutif tidak mau menjalankan isi keputusan MK. Sehingga teori Hans Kelsen itu lebih mudah menjelaskan kalau terhadap pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita itu kan ditentukan oleh regulasi, oleh peraturan, oleh perundang-undangan. Di mana perundang-undangan itu bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, tidak terjadi sinkronisasi. Menurut Hans Kelsen, Stephen Bow teori itu mengatakan tidak ada keadilan kalau peraturan yang di bawahnya bertentangan dengan konstitusi negara. Karena konstitusi negara itu hukum tertinggi. Atau tidak ada keadilan kalau peraturan perundangan di bawahnya bertentangan dengan peraturan di atasnya. Tidak ada sinkronisasi antara hierarki perundang-undangan itu. Sehingga perlu ada peraturan yang lebih menselaraskan pada peraturan yang di atasnya. Supaya peraturan yang di bawahnya itu dirubah sesuai dengan isi peraturan yang di atasnya. Sehingga itulah ada keadilan. Karena Hans Kelsen itu semua peraturan perundang-undangan di sebuah negara harus selaras, harus tunduk kepada peraturan konstitusi negara yang merupakan peraturan dasar. Itu Bu Eni. Matur suwun. Ini sebelum saya akhiri, saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih pada Ketua Prodi MH, Yeni, dan seluruh mahasiswa. Pak Parnyo, Pak Nyun Sewu, Kaprodinya Pak Parnyo, dalam PLT Sekpro, Oh iya. Kaprodini pun, Prof. Pak Parnyo, Dr. Suparnyo. Pak Suparnyo, Dr. Suparnyo SHMH. Ini terima kasih juga pada PLT Sekretaris Prodi MH. Ngapunten keliru. Terima kasih juga pada seluruh mahasiswa yang hadir. Semoga bermanfaat kuliah ini. Dan mohon maaf Pak Suparno, Pak Hidayatullah, ini semoga menjadi amal soleh yang
diridhai Allah yang mengantarkan kita Amin. masuk surga bersama-sama. Amin. Mohon Prof. izin Oke. untuk bisa ini ya, Prof, foto yang akan diatur oleh ini nanti Mbak Titan, ya sekedap untuk dokumentasi kami di Prodi. Ya. Monggo Mbak Ye. Titan, ya. Untuk teman-teman mahasiswa, monggo untuk bisa. Iya. On-cam sebentar ya untuk pengambilan. Foto. Monggo Mbak Titan. Untuk Bapak Ibu sudah siap on cam semua? Sudah Mbak, ya. Aman ya. Jadi kami akan, ini ada hanya satu slide. Kami akan ambil gambar satu slide ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Ampun Ibu. Ya. Terima Monggo Pak kasih Parjo. Pak Dr. Hidayatullah, SMA, Pak Dika. Amin. Ya. Salam sehat, salam untuk Amin. keluarga. Amin. Terima kasih Pak Prof Gun. Ye, Bapak. Prof. Gun, makasih Prof. Gun, terima kasih, sangat bermanfaat bagi kami, Bapak Ibu Ye, Pak dosen Dr. dan para Suparjo, matur mahasiswa. suwun. Ye. Salam sehat, salam untuk keluarga. Nggih, Kita amin. ini. Matur nuwun Prof. Nggih. Dengan selesainya acara ini, monggo kita bersama-sama tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Dengan semoga apa yang disampaikan Prof. Gun dapat menjadikan manfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih. Amin, Nggih. Amin. 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 Matur nuwun Prof, matur nuwun Pak Parnyo, Pak Hid, dan juga seluruh teman-teman mahasiswa yang telah berkenan hadir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mario Lim, Prof. Gun. Pak Ye, Dr. Hidayatullah. Matur suwun sangat. Nggih, monggo Prof. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam.